Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuknya, penguasa alam semesta, karunia-Nya tidak terhingga. Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya. Perkenalkan, saya Aira Pila Putri dari kelas 7 SMP IT akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Di dalam bulan Ramadan, umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya." 5 perkara itu adalah: yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Dan yang kedua, para malaikat selalu meminta ampunan untuk mereka hingga mereka berbuka. Yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghias surganya sambil berkata, "Hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaannya dan mereka merindu untuk memasukimu." Yang keempat adalah, pada bulan ini diikatlah setan-setan yang durhaka sehingga mereka tidak leluasa mencapai apa yang dapat dicapainya pada bulan ini. Dan yang terakhir, mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang terakhir di bulan itu. Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar?" Dan beliau pun menjawab, "Tidak, karena orang yang bekerja itu akan dipenuhi upahnya manakala sudah menyelesaikan pekerjaannya." Saudara-saudaraku, inilah 5 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dan anugerahkan khusus hanya untuk kalian. Bukan diperuntukkan bagi umat yang lain, karena Dia hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. Nah, berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan untuk kalian? Dia berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, inilah 5 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dan anugerahkan khusus hanya untuk kalian. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Padahal bau yang dikeluarkan dari mulut ketika perut dalam keadaan kosong merupakan bau yang tidak disenangi orang. Namun di sisinya hal ini lebih harum dibandingkan parfum sejenis apapun. Sebab bau tersebut timbul dari ketaatan beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ibadah dan sikap menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala disukai olehnya dan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia. Tidakkah Anda lihat orang yang mati? Yang kedua, para malaikat meminta ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka. Sedangkan malaikat yang hamba-hamba Allahnya yang dimuliakan di sisinya, yang tidak pernah melanggar perintahnya dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkannya. Maka sudah sewajarnya lah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka untuk orang-orang yang berpuasa yang memang sudah diizinkan olehnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari sambil berkata, "Hamba-hambaku yang soleh ingin melepaskan beban dan penderitaannya dan mereka sangat ingin memasukimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya setiap hari, merupakan penghiasan untuk menyambut para hambanya yang baik dan untuk menambah semangat mereka agar semakin berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Keempat, setan-setan diikat dengan rantai dan belenggu sehingga mereka tidak dapat menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dari kebenaran. Hal ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, hamba-hamba yang soleh, dengan cara menahan musuh-musuh mereka yang senantiasa mengajak para pengikutnya menuju neraka. Oleh karena itu, bisa didapati orang-orang yang soleh pada bulan Ramadan ini lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni seluruh dosa umat Nabi SAW pada akhir bulan ini apabila mereka melaksanakan apa-apa yang seharusnya mereka laksanakan pada bulan yang penuh berkah ini.
baik berupa puasa maupun sholawat sebagai suatu keutamaan darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka setelah mereka usai melaksanakan amalan-amalan, karena sebagaimana orang yang bekerja tentulah akan disempurnakan upahnya setelah pekerjaannya selesai. Saudara-saudaraku, datanglah bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang paling besar bagi orang yang mendapatinya dan menunaikan hak-haknya dengan kembali kepada Rabb-nya. Lepas dari kemaksiatan menuju pada ketaatan, terhindar dari kelalaian menuju kepada zikir, dan yang jauh darinya kembali dekat kepadanya. Keutamaan dari bulan Ramadan ini semoga menjadi motivasi bagi kita yang agar bisa menjalankan puasa beserta amal soleh lainnya yang mendatangkan kebaikan. Sekian dari saya tentang penjelasan keutamaan Ramadan. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.